Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kerabat setia Nur FM, seperti biasa setiap tahun di bulan Ramadan diadakan dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Kalau hari pertama kemarin diisi untuk penetapan awal bulan Ramadan, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang cukup banyak dari masyarakat. Ada beberapa pertanyaan. Sore hari ini kerabat setia Nur FM telah hadir di studio Kiai Haji Ahmad Toha selaku Rois Suriah PCNU Kabupaten Rembang. Nanti kita akan berdialog tentang hikmah dan berkah bulan Ramadan. Kalau kemarin pada hari Kamis sebelum puasa, Dr. Ali Sofi'i sudah menjelaskan bahwa salah satu hikmah dalam medis adalah soal tingginya imunoglobulin dan detoksifikasi selama 14 sampai 15 jam orang tidak makan itu mengeluarkan beberapa racun dan menjadi imunitas, menjadi tambah kuat terhadap hal-hal ini yang menjadi dasar. Nah, meskipun dalam kondisi wabah COVID-19 kita tetap berpuasa, dan alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kerabat setia Nur FM kita akan berbicara tentang hikmah dan barokah bulan puasa. Kiai Toha sudah bawa kitabnya, nanti dijelaskan. Mudah-mudahan di sesi kedua nanti setelah Kiai Toha menjelaskan ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo Kiai Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para pendengar Radio Nur FM yang dirahmati Allah, saya sebenarnya mewakili Rois Suriah Nahdlatul Ulama. Jabatan saya dalam kepengurusan itu Katib atau Sekretaris Suriah. Diperintah ketua. Diperintah kalau Rois ya sam'an wa ta'atan, itu kewajiban saya untuk mengikuti Ramadan kaitannya dengan judul yang telah ditetapkan, yaitu hikmah dan berkah bulan Ramadan. Di sini di dalam bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hikmahnya bulan Ramadan ada sendiri, hikmahnya puasa di bulan Ramadan juga ada sendiri. Terlebih dahulu akan kami sampaikan bahwa Ramadan itu adalah sebuah nama yang dijadikan nama bulan yang sangat dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beberapa hal yang kaitannya dengan pemberian maghfirah, rahmat, ma'unah, dan pembebasan dari neraka. Ramadan itu sendiri artinya adalah al-ikhraq, Ramadan wa al-ikhraq, artinya membakar, panas. Apa yang dimaksudkan membakar di sini adalah membakar nafsu, membakar dosa, sehingga orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan itu dosa-dosanya ibarat karat dalam besi begitu, dibakar, kemudian lepas semuanya jadi bersih kembali. Itu bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ini dipilih oleh Allah untuk diturunkannya Al-Quran. Bukan Al-Quran saja, semua kitab-kitab suci Allah, kitab-kitab samawi, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan juga Al-Quran, semua itu diturunkan pada saat dalam bulan Ramadan. Juga Allah Ta'ala menetapkan di dalam bulan Ramadan ada sebuah malam yang teristimewa, yaitu malam yang keramat, malam Lailatul Qadar.
Ya, malam Lailatul Qadar. Saking mulianya bulan Ramadan ini, Allah mewajibkan umat Nabi Muhammad, umat Islam khususnya, untuk berpuasa siang harinya dan malam harinya melakukan sholat taraweh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan dan kasih sayang serta ribuan kali lipat pahala bagi orang yang menjalankan perintah Allah di dalam bulan Ramadan. Para pendengar yang terhormat, yang dirahmati Allah, ibadah di dalam bulan Ramadan ini pahalanya lipat sampai 1000 kali dibanding bulan-bulan yang lain. Di hari-hari biasa orang beramal baik, beribadah itu pahalanya dilipatkan 10 kali. Kalau di dalam bulan Rajab dilipatkan 70 kali. Di dalam bulan Sya'ban dilipatkan 700 kali. Kalau dalam bulan Ramadan itu lipatannya sampai 1000 kali lipatan pahala yang diberikan pada orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ini menunjukkan kemurahan daripada Allah dan kasih sayang dari Allah kepada orang yang beriman. Sampai-sampai Rasulullah sendiri setiap masuk bulan Rajab sudah ancang-ancang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Juga Rasulullah SAW seringkali menyampaikan himbauan supaya umat Islam melakukan penyambutan dengan sukacita akan datangnya bulan Ramadan dengan sebuah hadis yang terkenal yang sering kita dengar, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Artinya barang siapa yang hatinya senang, bergembira karena akan datangnya bulan Ramadan, orang tersebut jasadnya diharamkan Allah untuk masuk neraka. Ini luar biasa. Baru senang, gembira, suka karena akan datang bulan Ramadan sudah mendapat jaminan dibebaskan dari siksa neraka. Baru seneng saja nih. Baru seneng saja, apalagi kalau benar-benar tiba ya nanti lalu melakukan hak-hak, memenuhi hak-hak bulan Ramadan itu luar biasa. Banyak sekali hadis Rasul yang menyebutkan pentingnya berkahnya bulan Ramadan ini, sampai Rasulullah menyatakan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan li'anal hasanat fihi mustama'atun wa ta'atu maqbulah wa da'watu mustajabah wa dhunubu maghfurah wal jannatu mustaqatun lahum. Artinya, seandainya umatku kok tahu, ngerti besarnya pahala di bulan Ramadan, tentu mereka menginginkan 1 tahun itu penuh semuanya berupa bulan Ramadan. Karena apa? Karena semua kebaikan terkumpul di dalam bulan Ramadan. Ibadah taat diterima oleh Allah, doa-doa diijabah oleh Allah, semua dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Sampai-sampai surga ini merindukan. Surga itu merindukan kepada orang-orang Islam yang menjalankan ibadah perintah Allah di bulan Ramadan itu. Jadi surga yang merindu, bukan kita yang rindu, tapi surga yang rindu kepada orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Luar biasa besarnya hikmah maupun Ramadan. Kalau tadi disebutkan dari tinjauan dari medis memang ada hubungannya dengan sabda Rasul. Rasulullah pernah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu, tentu akan sehat. Jadi puasa itu memang mengandung unsur kesehatan juga. Menyehatkan. Bukannya menyiksa, tidak, tapi menyehatkan. Bahkan menghapus dosa dan menyehatkan jasmania maupun rohania. Sementara itu dulu Pak. Kalau menyehatkan, tadi kan ada hikmah Ramadan, hikmah berpuasa, kemudian Allah itu orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, sebagaimana doa Kanjeng Nabi, sampai kemudian disempurnakan bulan Ramadan mulai Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Kemudian tambah lagi adalah bahwa ada sumutasihu,
ditambah lagi ada satu lagi yang merindukan itu surga. Iya. Masih ada waktu Pak. Ini yang merindukan surga niku pripun Yai? Yang merindukan dapat ditambahi sing poso ben do marem niki. Iya. Jadi saking senangnya surga. Jadi mereka surga ini seolah-olah dia menunggu, menanti orang-orang yang mau berpuasa, beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Jadi dibalik ini, surganya yang merindukan, bukan orangnya yang rindu kepengin masuk surga, malah diwalik. Surganya sing merindukan orang-orang yang mau beribadah di bulan Ramadan ini. Yang paling dirindukan apakah yang memang sempurna dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan atau memang yang orang yang seneng kemudian melakukan ibadah Ramadan? Kan kalau digambarkan Kanjeng Nabi itu kalau bulan Ramadan seperti sebuah hadis itu kan mungkin saya bisa salah bahwa sampai kemudian kakinya itu agak abuh karena sholat atau karena apa Kiai? Iya, kalau melihat amalan Rasulullah ya seperti itu, tapi kita tidak mungkin mampu seperti itu ya. Makanya Ya yang kemudian pokoknya kita beribadah menurut perintah Allah semampunya. Berarti semampu kita, artinya tidak usah sampai terlalu memberat-beratkan sampai ya sholat sampai bengkak kakinya. itu gambarkan kok betapa sangat cintanya dengan saling merindukan. Ini memang semuanya diukur dengan ilmu dan imannya masing-masing orang. Kalau ilmunya punya, imannya kuat itu ya merasa tidak terbebani ibadah sampai kakinya bengkak itu. Nggak terasa gitu. Nggak terasa, karena saking senangnya, saking sukanya itu. Kalau seperti wukuf itu pas pewanas malah justru naik ke atas itu. Iya. Nggak terasa. Makanya Ramadan itu membakar, panas, membakar dosa. Kalau Sayyidina Ali malah lebih senang kalau puasa itu panas, lebih senang. Karena pahalanya lebih besar, lebih banyak. Sayyidina gitu. Ali. Iya, kali Sayyidina Ali. Maksud saya begini Kiai. Jadi kalau biasanya kalau kita ibadah kita yang hari-hari biasa itu kalau pas Ramadan harus ditambahi atau tetap seperti hari-hari biasa saja. Ya, tentu saja agar dirindukan oleh surga tadi iya, itu. ada beberapa tekanan tertentu antara lain ya. Kalau Ramadan itu kan malam harinya ada sholat taraweh. Ini kalau di Mekah, di Madinah yang sering saya ikuti itu kalau taraweh itu iya. Itu ini mau berangkat lagi gak jadi ya. Iya, tak sawi sih sangu jane. Masyaallah. Ini kalau di sana itu taraweh itu tengah malam, Pak. Sampai jam 1, jam 2 malam. 12. Iya. Dulu barengan cuman beda tempat aja, Ki. Iya, pernah bareng enggak ketemu di sana. Lah, cara menambahnya tadi sudah ada taraweh apakah masih perlu agar iya, ada lagi disunahkan tadarus, memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Sebab Rasulullah sendiri kalau masuk bulan Ramadan itu melakukan tadarus semaan Al-Qur'an gantian dengan malaikat Jibril. Kalau Rasulullah yang membaca Quran, malaikat Jibril yang nyimak. Ya, kalau gantian Jibril yang membaca Quran, Rasulullah yang nyimak. Jadi diwaris sampai sekarang kalau bulan Ramadan diadakan tadarus Al-Qur'an. Ditiru oleh masyarakat Iya, kita. sampai sekarang, terutama warga Nahdlatul Ulama itu sudah tidak bisa dilepaskan lagi. Tadarusan, kemudian ini sedekah khusus, takjil memberi buka orang yang sedang berpuasa. Ini luar biasa karena tadi pahalanya yang luar biasa besarnya. Kaitannya dengan baik untuk diri sendiri dengan menambah ibadah, dengan orang lain dengan takjil. Takjil itu hanya untuk yang berbuka atau untuk sahur juga, Ki? Utamanya untuk berbuka. Utamanya berbuka ya, karena berbuka. Memang sedang sedekah yang baik itu pas untuk orang yang membutuhkan. Iya, karena ada hadisnya yang khusus itu. Al-jannatu mustaqotun li arba'i nafarin. Satu untuk orang yang puasa Ramadan.
2 untuk orang yang menjaga lisan, 3 orang yang membaca iftar ya, memberi it'am kepada orang yang kepada berbuka. orang yang lapar, dalam hal ini orang yang berpuasa. Oke, baik, ini tadi kerabat Sianur FM Kiai Toha sudah memberikan pemahaman awal bagaimana Rasulullah itu untuk mengarep-ngarep Al-Qurban dimulai dari Sa'ban, Rajab, balikna fi Ramadan. Jadi disempurnakan di Ramadan sendiri, ada banyak manfaatnya, ada hikmahnya, ada fadhailnya, ada berkahnya, yaitu surga saja merindukan. Ramadan sendiri ada hikmahnya, puasa sendiri ada hikmahnya, kemudian ibadah-ibadah, dan ibadah itu Kiai Toha tadi menjelaskan bahwa ibadah tidak sekedar untuk pribadinya tapi juga kepada orang lain. Tadi dicontohkan salah satunya adalah memberi makan orang yang berbuka. Baik, nanti kita akan lanjutkan acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang yang kebetulan pada sore hari ini diisi oleh Khatib Suriah PCNU Kabupaten Rembang, Bapak Kiai Haji Ahmad Toha. Sore hari ini mengambil tema hikmah dan berkah bulan Ramadan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Toha yang kebetulan hadir dan mengisi pada sore hari ini. Kerabat Sianur FM juga bisa bertanya kepada kami, nanti bisa dijawab oleh Kiai Toha di 0857 133 92885. Saya ulangi, 0857 133 92885. Baik, ini tadi sudah dijelaskan. Monggo Kiai untuk melanjutkan penjelasan tambahannya. Ya, terima kasih. Saya akan tambahkan penjelasan tentang puasa. Puasa ini memang sebuah ibadah yang batin, yang sirri, yang tidak bisa dibuktikan oleh manusia yang lain kecuali dirinya sendiri dan Tuhan. Jadi langsung. Nek cilik kula kadang-kadang mlebu genuk, atus kali seruput ngoten. Iya. Niku pembuktian ke ana sing Puasa ini ada 3 tingkatan menurut kitab yang saya bawa ini. Ada tingkatan shaumul awam, puasanya orang umum, yaitu cukup kaful badri wal farji an qadha'i syahwah. 2, shaumul khawas wa kaful jawareh anil asam, ai shaumus sholihin. Yang ketiga shaumul khawasil khawas wa shaumul qalbi anil himamid daniyah, ai kafuhu amma simallahi bil kulliyah, yakni shaumul anbiya wasiddiqin. Artinya puasa itu ada 3 tingkatan, 3 kriteria. 1 puasa umum, yaitu asal tidak makan, tidak minum, tidak melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, itu sudah dianggap posone wong umum. Kemudian yang kedua, tingkat kedua, kelas 2 ini puasanya orang yang khusus, khawas, yaitu puasa yang meninggalkan semua perbuatan dosa apapun dari anggota badannya, baik kata-kata, perbuatan maupun tingkah laku, sikap dan sebagainya yang bersifat maksiat atau dosa ini ditinggalkan semuanya, sehingga tidak akan melakukan perbuatan maksiat sama sekali di dalam bulan Ramadan. Karena perbuatan maksiat di dalam bulan Ramadan itu bisa menggugurkan atau membatalkan puasanya. Dalam arti yang dibatalkan adalah pahalanya. Ada hadis Rasul yang menyebutkan khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara, 5 hal yang membatalkan puasa. Tuhbitul sabu. Ini puasanya orang yang awam bisa kena, orang yang khusus juga kena bisa semuanya, kena. semua Ya. tingkatan yang ini. Yaitu 1, al-kadhib, berkata bohong. Perkataan yang bohong bagi orang yang berpuasa itu bisa menggugurkan pahalanya puasanya. 2, al-ghibah. Ghibah itu coro Jawa ngerasani, mengumpat. Nah,
ngerasani kejelekan orang lain. Yang ketiga adalah an-namimah. An-namimah itu apa jenenge tombak cucuan cara Jawane adu domba. Adu orang ya. Provokator itu kebukarannya. Selamat pagi provokator. Kemudian yang keempat adalah al-yaminul ghamus. Sumpah yang palsu. Orang berani sumpah padahal palsu. Bohong, sumpah yang palsu. Yang kelima adalah memandang lain jenis dengan syahwat. Ini nanti mungkin timbul pertanyaan, kalau istrinya sendiri bagaimana? Nanti seperti itu. Jadi ini harus diwaspadai. Orang puasa ini betul-betul harus tidak hanya mencegah makan minum saja, tetapi juga menjaga dirinya, anggota badannya jangan sampai digunakan untuk berbuat maksiat juga. Ini biar sempurna puasanya bisa meningkat tingkat 2, shomus sholihin. Kalau yang ketiga ini shomul khususil khusus, ini berat sekali. Ya ini puasanya para nabi dan orang-orang yang sidikin. Yaitu puasa yang mencegah dirinya baik secara lahiriah maupun batiniah secara totalitas yang kaitannya dengan urusan duniawi. Jadi yang dipikirkan, yang dikerjakan, yang dilakukan selama puasa itu hanya melakukan hubungan batin maupun lahir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang urusan duniawi ini diliburkan, diperainkan. Karena itu saya dulu pernah ingat ketika mondok di Kajen, di pondoknya Mbah Dullah Qasim Pasarian Kajen, itu dipesan oleh ustadz saya, guru saya, Pak Kiai Munawar almarhum namanya, itu pesen, toh, saya dipanggil toh, wis sombene wis pulih ning omah, wis dadi wong masyarakat, eling-eling ya nek poso aja mergawe, ben donya, prei nek poso. Nah, terus tinggi napa, Pak? Tinggo ibadah tok. Poso iku tinggo ibadah tok, nggo maca Quran, nggo ngaji, nggo sing penting-penting karo hubungan karo Gusti Allah taala, hubungan karo donya ditinggalkan. Lah nek dare pripun mangane yang nyelengi nek ora poso nyelengi saben wulan, kayane celengi sediana 1 tahun 1 bulan untuk khusus bulan Ramadan, prei aja nyambut gawe. Niki prei. Dan itu saya ingat-ingat terus sehingga saya kepingin wah kusemben wis mulai ning omah kepingin nek poso ngaji tok ae ya, ngaji karo salat. Saged ya. Alhamdulillah yang sudah saya jalani bisa seperti itu. Walaupun masih nyerempet-nyerempet kadang-kadang ya mikir ke dapur dan sebagainya. Itu kan juga termasuk sarana untuk ibadah juga. Karena itu Rasulullah mengingatkan banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada pahalanya. Cuma dapatnya apa? Lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Itu sabda Rasulullah SAW untuk mengingatkan kepada umatnya. Maka supaya kita puasa ini berhati-hati, jangan hanya puasanya orang umum saja, kalau bisa meningkat puasanya orang yang soleh, orang yang baik, yang dapat meninggalkan segala perbuatan maksiat dalam waktu berpuasa ini. Sementara itu dulu. Kalau kemudian ini ya, apakah memang yang dirindukan oleh surga itu yang tingkatan kedua, ketiga? Yang pertama, kalau lurus tidak kadzib, kemudian tidak ghibah, tidak namimah, ngantos tidak lagi sahabat delok wong wedok niku. Napa niku sing dirindukan surga napa yang harus begitu memang? Yang dirindukan surga secara umum semua umat Islam yang berpuasa. Baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Nggih, ingkang termasuk yang niku nggih. Yes. Termasuk yang namung entuk lapar dahaga niku. Termasuk juga itu kan somul awam ini pandangan fikih itu dianggap sah asal tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tidak pada waktu puasa sebelum tidak secara fikih itu memang dianggap sah sudah. Nah, ini. Tetapi kalau dilihat kacamata tasawuf ya cukup sah tapi kurang sempurna, kurang berbobot lah. Ini ngayem-ngayem kita semua yang sedang berpuasa bahwa surga merindukan kita.
Nah, tetapi yang menarik adalah bagaimana kemudian kualitasnya berpuasa itu secara tasawuf oleh Kiai Toha tadi disampaikan agar ditambah naiknya. Iya, Tadi betul. yang Kiai Toha tanyakan sendiri ini kalau yang kemudian kalau melihat istri muncul syahwat itu yang membatalkan dibutuhkan keterangan ini Kiai kelihatan. Iya. Nah, terima kasih ini ada kaitannya dengan apa namanya hukum fikih ini dan juga tasawuf ya. Kalau secara fikih orang puasa katakanlah apalagi memandang istrinya memandang istrinya mencium, menyentuh itu tidak asal-asal aman ya, asal aman itu hukumnya tetap masih boleh kok. Cara fikih masih boleh. Asal dia aman tidak akan terjadi pengeluaran sperma dan sebagainya. Asal tidak menimbulkan kalau menimbulkan syahwat jelas toh. Tetapi asal tidak sampai mengeluarkan sperma itu tidak Secara fikih masih boleh karena tidak membatalkan puasa. tapi yang baik memang harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Sebab apa? Kalau orang mengeluarkan mani tanpa bersentuhan itu tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau Seperti mimpi itu ya, Mas. iya, atau memandang saking senengnya sampai keluar mani. Itu enggak apa-apa, enggak batal. Tapi kalau menyentuh, dengan mencium itu membatalkan puasanya. Apalagi kalau dengan bersetubuh, Masya Allah itu namanya malah dosa besar itu. Ada kafaratul udmanya nanti. Di samping qadha juga membayar kafaratul udma. Ini ada kisahnya, saya mencatat sebuah hadis dari sahabat Sa'id bin Musayyab. La yubahu lisaimi at-takbil wal mas khafa awalam yakhaf. Menurut sahabat Sa'id bin Musayyab, orang yang berpuasa itu tidak diperbolehkan mencium, menyentuh, baik dia itu khawatir keluar mani atau tidak. Jadi ditutup pintunya, tidak boleh menurut Sa'id bin Musayyab. Ini termasuk memang orang tasawuf ya. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan, ini diriwayatkan sahabat Abdullah bin Abbas ini. Ada seorang pemuda sowan kepada Ibnu Abbas, matur. Akbalu wa ana shaim, bahasane ngoten. Ya. Iya, Syekh, kula kenging napa mboten poso ngambung bojo kula. Faqala la, dijawab karo Ibnu Abbas, ndak boleh. Lalu pemuda tadi diam. Belum sampai selang waktu ada lagi orang tua yang datang juga. Matur sama maturnya. Ya Syekh, akbalu wa ana shaim. Syekh Ibnu Abbas niki pun sepuh nih, sahabat alamah ditakdir dadekke narasumber. Napa kenging kula poso ngambung bojo kula? Faqala, jawab Ibnu Abbas, na'am, boleh artinya. Boleh. Lah, pemuda tadi protes. Fa'ada ilahi faqala lahu atakhillu lahu ma haramta alayya wa nahnu ala dinin wahid. Syekh Ibnu Abbas, jenengan iku pripun kok diskriminasi, kok mboten adil, panjenengan kok menghalalkan barang sing panjenengan haramake dateng kula. Kalau wae kula matur, nek kula poso-poso ngambung bojo kula, jenengan jawab mboten kenging. Niki Syekh niki datang kok matur sami kajate kalih kula kok jenengan jawab kenging niku pripun? Padahal kula kalih tiyang sepuh niku sami-sami agaminipun, sami-sami islamipun. Satu Ibnu Abbas menjelaskan, faqala li'annahu saikhun yamliku irbahu, karena orang tua ini bisa mengendalikan hajatnya, kebutuhannya, nafsu seksnya. Sedangkan kau anta sabun la tamliku irbaka. Sedangkan kamu masih muda, tegangannya masih tinggi, tidak mampu menahan diri
terhadap nafsu seksmu. Itu bedanya. Sehingga kalau bagi orang yang tidak mengkhawatirkan sampai mengeluarkan mani, boleh, tetapi kalau nganten anyar masih muda-mudi tidak boleh. Makanya saya kemarin itu mendatangi Walimatul Ursi, ameh poso kok nganakno mantu, pemantenan iki maratuwane tak gremi sampean ini kakek anak kok pada poso sakake. Lah napa lho Pak sing sae niku nek pun badhe poso jeng sawal men mboten kanthi. Lah niku pun desak kedandang gagenan. Selama corona jadi corona gue alasan. Ini jadi ada perbedaan memang. Perbuatannya sama tapi hukumnya dibedakan menurut sahabat Ibnu Abbas. Ya memang begitulah orang alim itu yang arif, tidak gebyah-uyah, penggaweane podo, hukumnya podo belum tentu. Dilihat ilatnya, kalau ilatnya membahayakan tidak boleh, kalau tidak ada ilat yang membahayakan maka diperbolehkan. Ini gabungan antara fikih dan tasawuf ini. Demikian, Pak. Ini pertanyaan dari dari salah satu teman, Pak. Saya baca tadi, siapa namanya, nggak ada namanya, mau forwardan saja. Pak Kiai, bagaimana agar kita bisa mendapatkan hikmah dan berkah di bulan Ramadan ini, misalnya dengan berjamaah di masjid, kemudian wong berjalan saja sudah dihitung pahala, tapi ini pas waktu COVID-19 ini kedah pripun. Harus bagaimana ini pertanyaannya. Untuk agar kita hikmahnya tetap dapat, berkahnya dapat, tapi kan sak mangke dibatasi dengan banyak. Iya. Ini memang masalah yang hangat masih ya, yang sedang menghangat saat ini. Kalau pribadi saya, menurut pendapat saya ini ya, nun sewu, anak orang banyak ya, mungkin banyak yang tidak setuju, tapi juga banyak juga yang setuju. Adanya virus corona ini jangan sampai dijadikan alasan untuk kita tidak menjalankan ibadah. Sebab itu kan perbuatannya makhluk. Corona itu makhluk diciptakan oleh Allah. Dan itu merupakan ujian atau merupakan pemberitahuan dari Allah kepada kita manusia. Makhluk yang halus lembut sebesar virus corona itu bisa mengalahkan orang banyak yang pintar lagi, yang kuat-kuat pun kalah dengan virus. Padahal itu makhluk ciptaan Allah. Kenapa kita kok tidak lebih takut kepada yang menciptakan makhluk corona itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjalankan ibadah karena ada virus corona. Jadi menurut saya ibadah harus tetap, bahkan justru harus ditingkatkan ibadahnya pada saat merebaknya virus corona ini, sesuai dengan kemampuan kita dan kondisi kita. Oleh karena itu saya pernah matur kalau orang yang sudah positif menerima kena virus corona, sebaiknya jangan mendatangi yang lain, jamaah, jangan mendatangi ikut kerumunan, atau yang merasa sakit, pilek dan sebagainya, yang ngalah yang itu ya, yang sudah ada yang terjangkit, ada tanda-tanda gejalanya, enggak usah. Iya. Tanda-tanda itu kan sudah bisa dijadikan alasan. Tapi kalau masih segar bugar seperti Pak Khalili saat ini, saya ini tidak ada alasan untuk tidak melakukan jamaah. Asal kita dapat menjaga rambu-rambu atau istilahnya SOP dari pemerintah, protokol dari kesehatan, menjaga jarak dan juga mencuci tangan, kemudian apalagi yang satunya pakai masker. Ini di masjid-masjid seperti itu, jaraknya diatur. Kalau pas di rumah untuk meningkatkan hikmah kita agar mendapatkan fadilah dan keberkahan yang besar, ya meningkatkan dengan membaca Qur'annya, jamaahnya di rumah dan melakukannya itu bersama keluarga juga kan fadilahnya tetap tinggi, Pak. Iya, bisa saja. Ibadah tidak harus di masjid, tapi lebih utama di masjid. Maka kemarin itu ada pertemuan
dari para ulama Suriah khususnya itu tetap melaksanakan sholat taraweh berjamaah ya di masjid, kalau memungkinkan tempatnya jembar besar masjidnya. Masjid saya besar Pak, jadi di jarak 2 meter itu tidak sampai penuh kalau hanya 50 orang saja. Jadi tetap ada jamaah taraweh tapi jaraknya diatur dan pakai masker serta dianjurkan cuci tangan dengan sabun. Kalau di rumah juga sama, tetapi ada bedanya loh Pak. Jangan sampai dengan alasan corona masjidnya kosong, Nggak boleh itu, nanti Pak. malah membahayakan itu. Takmirnya tanggung jawab. Itu takmir yang tanggung jawab. Orang oleh kosong. Iya. Jadi yang tidak boleh itu kan kerumunan, Pak. Nggih. Kerumunan. Kalau bisa menjaga jarak saya kira tidak masalah. Kalau mengerumun gerombol, lah itu yang membahayakan penularan. Hal-hal lain yang bisa mendatangkan yang belum disebutkan oleh Kiai Toha, misalnya bagaimana agar kita mendapatkan hikmah puasa di samping yang tadi sudah dijelaskan. Ada misalnya berkah di bulan Ramadan atau di puasanya. Ya tentu saja amalan-amalan lainnya yang diridhoi Nah, Allah. ini yang dibagikan kepada pendengar Kiai. Iya. Amalan-amalan yang biasa dan awam bisa lakukan itu. Iya, ya. Itu ya memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Utamanya tadi memberi berbuka orang yang sedang berpuasa. Kalau bersama mungkin tidak boleh karena kerumun orang banyak. Dikirim-kirimkan kan bisa diantar. Nah, karena terutama biasanya ibu-ibu rumah tangga itu sudah pengertian, Pak. Ya takjilan iya. di musola, di masjid masih tetap. Lomo-lomo ngeteri tonggo teparu seneng bersedekah. Kemudian ya membaca Al-Quran. Kemudian meningkatkan berbakti kepada orang tuanya. Lalu berusaha membantu tetangga yang membutuhkan, termasuk pembagian zakat, pembagian infak, sedekah dan sebagainya. Ini apalagi sekarang ini di HP kita, Kiai, itu bisa memilih mau ngaji di mana saja ini, mau ngaji di Kajen, mau ngaji di Leteh Rembang, mau di Lirboyo, mau di PBNU, milih pondok di Kerapia. Iya. Itu kita bisa memilih. Ini kan sebetulnya lah ini dilakoni sama awam ini ganjaran ini podo ora ya nek karo hadir ning nggone majelis ngoten Kiai. Ya, kalau sama bisa dibilang sama-sama mendapat pahala, tapi juga tidak sama kadarnya. Karena apa? Karena tambah biayanya, tambah tenaganya. Ini juga mendatangkan tambahnya pahala. Apalagi Melampah ning nggone majelis. Iya, berjalan di majelis tatap muka dengan kiai itu juga ada nilainya sendiri. Kalau lewat HP, lewat radio, lewat TV ya sebatas itu, tidak ada tambahan biaya perjalanan, tidak ada tambahan majelis jalasa julus dengan para ulama. Ya semuanya ada apa namanya, standarnya masing-masing lah ya. Tidak terus sama rata, enggak sama tapi tidak rata, rata tapi tidak sama begitu. Sama-sama tetap ganjarannya. Iya. Ada wong sudah niatnya itu kepengen ikut pengajiannya, misalnya pengajian Kiai Mustafa, Kiai Yahya Khalil dan kiainya ngajinya Kiai Saraf. Kalau dilihat di sini kan yang ngaji tidak kelihatan banyak karena memang santrinya pada pulang. Kemudian di-share dan anak saya juga begitu Kiai. Wajib untuk mengikuti ngaji yang di pondok dan kemudian membuat ringkasan. Nah, kalau kemudian dicontohkan yang tadi amalan-amalan yang ada mungkin tadi kan dikasih nasihat sama Kiai Munawir ketika Kiai Tuhan ngaji di kajian. Nah, ini yang artinya begini, ada nggak kemudian yang biasa yang kita bisa berikan kepada kawan-kawan kita, pendengar Nur FM, agar mendapatkan tambah hikmah yang ada di puasa ini kita, di samping kemudian tadi takjilan, ngaji, terawih, bengi, sholat bengi. Mungkin barangkali ada pengalaman Kiai, pengalaman atau dari siapa yang kemudian memberikan, iki loh, kalau iki dilakoni ku dadi apik ngoten. Nggih nambah-nambah ben kanca-kanca yang ada di menjadi pendengar ini kemudian
mendapatkan inspirasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri karena ibadah siri dan berguna bagi tetangga dan masyarakat. Ya luar biasa ya. Kalau bicara masalah berkahnya Ramadan itu tidak ada batasnya sebetulnya. Kalau tadi saya sebutkan 1000 kali itu hanya gambaran saking banyaknya begitu. Tapi hakikatnya yang tidak bisa dihitung. Karena azibi dari Allah ya langsung. Iya, yang langsung kalau sendiri yang tahu itu lipatan pahala, besarnya pahala untuk bulan Ramadan. Dan itu tidak hanya untuk yang berpuasa saja, semua amal baik yang dilakukan di dalam bulan puasa itu, apapun bentuknya, asal amal soleh, amal baik, termasuk bersedekah, termasuk menolong tetangga, termasuk baca Al-Quran, takjilan dan sebagainya. Jadi semua amalan yang baik dilakukan dalam bulan Ramadan itu mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping puasanya, ibadahnya juga bulan Ramadannya sendiri memang diberi kelonggaran seperti itu. Kalau dalam perspektif orang-orang itu pelatihan abadi. Setiap tahun sekali kita digodok di bulan Ramadan untuk mendapatkan prioritas. Ada meremo katanya Kiai, meremo besar. Nah, memanfaatkan meremo niki, yang meremo itu yang kasih tempat itu Gusti Allah, kalau nggak digunakan secara maksimal bagi umatnya kan ngeman banget. Sangat sangat rugi nanti kalau tidak dimanfaatkan. Memang ibadah itu ada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping tempat yang ditentukan juga ada waktu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Ada waktunya tempat. Kalau haji di Mekah. Iya, ada tempatnya sendiri. Kalau itikaf ya di masjid. Tidak boleh loh Pak itikaf di selain masjid. Kemarin ada edaran dari Kemenak itu itikaf di musola, tidak boleh musola itu. Lah itu yang membedakan musola dan masjid, Kiai. Oh banyak, jelas itu kitab-kitab fikih sudah banyak yang nerangkan. Kalau masjid itu kan bisa untuk itikaf, kalau musola tidak bisa. Kemudian kalau orang yang sedang hadas besar, junub atau haid itu diam di masjid haram hukumnya, tidak boleh. Tetapi kalau di musola tidak apa-apa. Jadi banyak itu. Dan masjid itu harus statusnya harus wakaf. Kalau tidak diwakafkan tidak boleh jadi masjid. Masjid itu harus wakaf. Harus wakaf, tidak boleh tidak wakaf. Sebab itu Baitullah. Jadi diwakafkan kepada Allah langsung. Iya, langsung. Kalau tidak diwakafkan belum bisa disebut. Ini jadi penggawean para nadir masjid ini, bukan takmir tapi nadir masjid. Tanah mereka yang belum wakaf harus segera diwakafkan ini. Yang belum wakaf, artinya ada yang belum wakaf masih dalam bentuk itu. Baik, kerabat setia Nur FM, hari ini kita sudah membicarakan tentang hikmah dan berkah bulan puasa. Yaitu menyampaikan bahwa hikmahnya itu di bulan Ramadannya sendiri itu sudah berkah. Allah menjadikan sebuah bulan Ramadan, puasanya Ramadan itu sebuah hikmahnya sangat luar biasa. Bahkan surga merindukan bagi orang-orang yang berpuasa. Di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar 1000 bulan. Ganjarannya itu luar biasa. Cara mendapatkannya di lain waktu nanti akan ada yang menjelaskan, karena kita hanya pada waktu ini berbicara tentang hikmah. Hikmah itu bisa ditempuh dengan cara tadi. Mari kita perbaiki puasa kita dengan tidak kadzab, tidak kadib, tidak berdusta, tidak ghibah, tidak ngerasani, tidak namimah, cucuk lampah. Kemudian jangan menghindarilah kawan-kawan yang masih muda-muda itu, sebagaimana Ibnu Abbas tadi, kalau masih mohon maaf saya sebut, kalau masih ya jangan mencium istri lah, dihindari agar kita benar-benar mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa. Terima kasih Kiai Toha sudah hadir di studio, dan mudah-mudahan acara ini mendapatkan perhatian dari masyarakat dan kemudian kita mendapatkan ilmu di dalam kesempatan kali ini. Baik, kegiatan Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang sore hari ini bersama Kiai Haji Ahmad Toha telah selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.